Memang kalau orang yang sudah pernah mengalami dan akhirnya sembuh itu memang banyak sekali metodenya. Akhirnya Bang Sahal sendiri waktu itu tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah Bang Sahal lakukan. Iya, iya. Sudah dengan berbagai cara yang Bang Sahal terapkan untuk mengabaikan juga tidak bisa kan. Untuk berpikir positif pun juga masih ragu-ragu kan. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali metode-metode yang Bang Sahal terapkan waktu itu. Tetapi dari sekian banyak metode yang Bang Sahal terapkan waktu itu, ada nggak metode untuk Bang Sahal sembuh dari was-was ini yang Bang Sahal gagal waktu itu? Merasa metode itu nggak efektif. Merasa metode itu tidak efektif dan Bang Sahal tinggalkan, dan juga nggak Bang Sahal bagikan kepada teman karena Bang Sahal sendiri merasa nggak ada gunanya gitu. Ada nggak? Nggak ada. Cuman saya sempat berpikir bahwa cara ini salah dan nggak berguna istilahnya. Contohnya ini biar teman-teman tahu, mungkin ada Misalnya metode mengabaikan secara total. Karena saya sudah pernah mencoba mengabaikan, justru kecemasannya makin parah. Mengabaikan secara total sudah pernah kita saya sempat berpikir metode itu nggak guna gitu. sempat berpikir seperti itu. Metode mengabaikan secara total itu nggak guna karena kenapa? Semakin saya abaikan, kecemasannya semakin berat. Kemudian saya nggak nyerah gitu. Saya nggak nyerah, mencoba berpikir sembuh itu nggak segampang itu. Kita perlu konsisten dan perlu keyakinan bahwa metode itu benar. Sedikit banyaknya, walaupun nggak terlalu banyak, walaupun nggak signifikan Bang Karis, tapi sedikit banyaknya metode-metode itu berefek ataupun berperan dalam kesembuhan saya. Jadi semua metode yang saya berikan kepada teman-teman dan yang saya terapkan sendiri itu semuanya ngaruh teman-teman. Nah, semuanya ngaruh, jadi teman-teman jangan tinggalkan, semuanya terapkan. Gitu. Berarti kesimpulannya tidak ada metode yang sudah Bang Sahal terapkan itu gagal. Nggak ada. Cuman ketika yang tadi metode mengabaikan secara total, itu juga akhirnya berpengaruh juga. Berpengaruh. Nah, kemudian setelah saya merasakan efek dari mengabaikan ini, itu benar-benar luar biasa Bang Kalis. Saya benar-benar tahan walaupun kecemasan semakin kuat, saya bersikeras Bang Galis. Nah, saya memang pas awal-awalnya drop Bang Galis. Saya coba mengabaikan, namun kecemasan itu semakin berat sehingga saya nggak mau keluar rumah karena bebannya seperti numpuk di kepala saya. Kan kita tadi nahan, nggak memikirkan was-was itu, sehingga menjadi beban kepala saya yang sangat berat menurut saya. Kemudian baru merasa banyak perubahan. Dan saya bisa merasakan perbedaan mana yang was-was, mana yang bukan, bisa membedakan. Emang awal-awalnya susah, dan sempat mengunci diri di rumah itu. Saya tahu waktu itu, ketika ada pesta-pesta, misalnya ada orang menikah kan, ada pesta, ada kondangan lah. Ketika ada kondangan, sempat Bang Sahal tidak mau datang karena mengalami was-was. Karena ketika itu kan, kalau misalnya di rumah Bang Sahal tenang, ketika Bang Sahal keluar rumah nanti bertemu dengan orang banyak, apalagi di kondangan kan, itu Bang Sahal langsung mengalami was-was kan. Mungkin dari teman-teman ada juga yang seperti itu. Jadi itu bagaimana kalau menurut Bang Sahal? Kita nggak mau datang ke kondangan ya, takut was-was, nanti was-wasnya kambuh. Apakah langsung Bang Sahal mengabaikan dengan datang? Bukan, saya nggak mau datang ke pesta Bang Kalis kalau lagi was-was. Tapi kalau pikiran lagi tenang itu, saya justru senang ke pesta. Kenapa? Karena di situ ada keramaian, ada banyak diskusi, perbincangan, sehingga dapat mengalihkan pikiran kita. Berarti bukan karena takut, tiba-tiba datang was-was, bukan. Nah, cuman kalau lagi was-was itu, saya selesaikan dulu was-wasnya. Karena kalau ketika was-was itu datang, saya pergi di keramaian, itu luar biasa bebannya Bang Galis. Kita sampai ke sana nggak bisa ngomong. Di situ kita nggak bisa menenangkan diri karena kita dalam kondisi berhadapan dengan orang banyak, sementara kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kalau pertama Bang Sahal was-was itu mungkin saya tanyakan di video-video sebelumnya. Pertama was-was itu was-was apa? Ya, mungkin tidak ada salahnya juga saya tanyakan di sini juga. Pertama ada teman yang tidak menonton video yang dulu kan, bisa tahu dari sini. Was-was apa pertama? Pertama was-was masalah mengunci pintu sama masalah menyusun buku. Itu sebelum di pesantren. Kemudian ketika ke pesantren itu was-was najis.
Nah, was-was najis itu sampai kaki saya terkelupas. Pas motor itu dipakai sama ayah, itu saya siram joknya. Sampai segitunya. Iya, stang motor saya siram, takut ada najis. Nah, saya beranggapan ayah itu nggak pandai menjaga najis. Nah, mama juga begitu, nggak pandai menjaga diri dari najis. Oh ya, karena waktu itu sampai-sampai ayah Bang Sahal marah, diambilnya tai kebo, dibawa ke motor, diolesin semua. Nggak sampai segitu. Cuman mereka Enggak, ini kan masalah was-wasnya kebangetan gitu, Iya. sama kebangetan orang tua gitu. kan kurang ajar kita. Kurang ajar. Kurang ajar. Nah, jadi itu terjadi kesenjangan, mereka beranggapan kenapa dia sok bersih kali, walaupun mereka nggak bilang sebenarnya, cuman kita tahu kenapa mereka itu kan menjadi suatu yang menyakitkan buat mereka kan. Nah, itu kalau misalkan ada najis di sudut rumah, saya siram seluruh lantai rumah. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami was-was najis itu jangan sampai lah seperti saya Bang Galis. Itu sangat menyulitkan. Teman-teman kembali berpikir seperti ini. Rasulullah saja yang paling pandai menjaga diri dari najis, yang paling suci di antara seluruh manusia, nggak seperti kita lebay. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan juga komentar untuk teman-teman yang mengalami was-was, yang ingin bertanya kepada Bang Sahal. Silahkan ditanya di kolom komentar, dan insya Allah Bang Sahal akan menjawab semua komentar teman-teman, akan menjawab semua pertanyaan teman-teman di bawah kolom komentar. Ya. Itu komitmen Bang Sahal ya, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Itu tetap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah, makanya jangan lupa komentar di bawah 1000 komentar. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.